Nah, konsep mempersiapkan segalanya ini oleh Allah disebutkan termasuk konsep bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan kajian secara khusyuk. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat terakhir itu, coba kita ingat biar kita paham. Kita pelan-pelan tidak mengapa, yang penting kita bisa jelas. Surah Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita mendengar sekilas atau membaca kata jihad, itu pertama kali yang terlintas dalam benak kita adalah perang, kan itu. Perang. Padahal yang namanya jihad itu luas sekali maknanya. Tidak hanya perang. Lah bagaimana kondisi sekarang ini kalau negara tidak sedang berperang? Kita tidak sedang berperang, orang-orang beriman tidak sedang berperang dengan orang yang memusuhi karena keimanannya. Apa yang kita lakukan? Makna jihad itu luas. Walladzina jahadu, kata jahadu itu berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Kata ini punya 3 makna. Yang pertama al-ijtihadu. Al-ijtihad itu adalah kesungguhan konsep, kesungguhan persiapan, kesungguhan dalam menyiapkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Itu namanya al-ijtihad. Maka kalau kita ingin hadir ke majelis zikir, ingin hadir ke majelis ilmu, maka persiapkan. Sebelum kita berangkat itu sudah kita persiapkan segalanya. Kita persiapkan kalau kajian nanti pada hari Ahad itu pagi, maka malam dia tidak akan begadang. Atau diatur waktunya, ba'da isya tidak ada keperluan, sudah dia tidur, nanti bangun fi sulusi lail, tengah malam, dirikan malamnya, hidupkan malamnya. Tidak dibuat untuk begadang tanpa ada manfaat. Kemudian persiapkan betul pagi, kalau nanti biar tidak terganggu, sehingga tidak dari awal sampai akhir tidak di warung, ya sarapan dulu atau datang lebih awal, mampir di warung yang sudah buka di sini, kemudian makan, minum. Tapi kalau pas puasa jangan, pas puasa jangan. Nah kemudian itu merupakan persiapan kita, istihad kita, kesungguhan kita menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita ingin melakukan satu kebaikan, kita butuh persiapan. Yaitu jihad konsep, jihad kesungguhan, kesungguhan dalam konsep wacana mempersiapkan segala sesuatunya. Dan jihad ini, kesungguhan ini hanya boleh kita lakukan tatkala apa yang akan kita lakukan itu tidak melanggar ketetapan Allah, tidak melanggar ketetapan Rasulullah. Namun kalau hanya persiapan angan-angan saja, wah besok mau ke jihad pagi, ini mungkin nanti setelah pandemi, bismillah saya bersiap sejak dini, sejak malam tidak begadang, atur tidurnya, kemudian hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah. Kemudian pagi kalau pas tidak puasa, kan ada itu kan yang puasa-puasa sunnah. Kalau pas puasa Daud mungkin pas di situ di hari Ahad. Maka kalau pas tidak puasa, saya sarapan. Kalau di rumah belum sempat sarapan, saya akan datang lebih awal dan nanti mampir di warung fulan, saya akan sarapan di sana. Kalau sudah, saya akan masuk ke dalam majelis dan duduk di situ. Dan rencana saya ketika selama kajian berlangsung, saya tidak akan ngantuk. Saya tidak akan melihat WA. Saya tidak akan melihat IG, Facebook, dan lain sebagainya. Saya betul-betul akan fokus. Itu semua direncanakan.
Namun rencana itu, kesungguhan atau jihad rencana saja tidak cukup tanpa ada makna kedua, yaitu al-jihadu, yaitu kesungguhan fisik. Al-jihad itu kesungguhan fisik. Nah, rencana sudah bagus, sudah matang, istihadnya sudah dapat, kesungguhan rencananya sudah dapat, harus diikuti dengan kesungguhan fisik. Kesungguhan fisiknya ya datang ke majelis ini. Datang ke majelis ini. Kalau hanya sebatas kesungguhan rencana, ya tinggal rencana. Ketika pagi, delalai malam begadang. Ada sepak bola, yang suka sepak bola melihat sampai dini hari sampai subuh. Jagone kalah sisan. Wah, sudah. Wes itu grantes sekali itu. Ya sesudah itu ngantuk. Sholat subuh pun juga asal-asalan. Asal-asalan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, setelah itu tidur. Tidur delalah, pasang alarm 6:30. 6:30 pasang alarm, ternyata alarmnya dipasang 3, 4, 5 kali. Alarm pertama bunyi dimatikan. Pasang lagi alarm jam 7 kurang 1/4. Bunyi lagi dimatikan. Bunyi lagi dimatikan. Sehingga wah masih ngantuk. Wah nanti aja dengarkan dari radio, lihat dari televisi. Maka tidak jadi datang ke majelis ini. Maka ya jihad kesungguhan, jihad rencana tinggal jihad rencana. Karena tidak ada jihad fisiknya sehingga tidak sampai di sini. Kalau toh sudah sampai di sini, apa yang direncanakan tadi semaksimalnya juga dilaksanakan, dijalankan. Itu termasuk jihad fisik. Di sini kalau melihat furjah langsung diisi. Langsung duduk di situ. Biar tidak ngantuk bagaimana? Kalau ngantuk sudah izin, raub dan lain sebagainya. Itu termasuk jihad fisik. Tidak melihat WA, IG, Facebook dan lain sebagainya. Itu jihad fisik yang mengikuti jihad rencana. Dua hal ini saja belum cukup karena masih ada makna jahadu yang ketiga, yaitu al-mujahadatu, yaitu mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan untuk melawan hawa nafsu, dan ini yang paling sulit. Rencana sudah bersungguh-sungguh, jihad rencana sudah terpenuhi, semuanya sudah disiapkan, diikuti dengan jihad fisiknya, sehingga sampailah di sini betul-betul di sini khusyuk betul mengikuti, tidak ngantuk, tidak sibuk dengan urusan HP-nya dan lain sebagainya, tidak sibuk dengan urusan yang lain-lain, hanya fokus. Kemudian datanglah makna ketiga, mujahadah. Sampai di sini setan mulai membisikkan sesuatu. Apalagi di bawah kipas angin, di kena AC, agak ngantuk gitu. Setan membisikkan sesuatu. Wah, ini enak sekali digunakan untuk tidur. Lah kayak ustadz suwe banget, ora barbar. Padahal selak luwe, selak haus, selak ada janji, selak buka toko, padahal pembeli nanti datangnya itu jam-jam 11:30. Lah ini sudah 11:30 lebih kok durung diakhiri. Jane kan duwe jam apa ora to, Ustaz? Itu setan mulai membisikkan seperti itu. Nek ra duwe jam, mbok itu ya siapa itu salah satu memberi informasi atau mengingatkan, mungkin Ustaz Ghazali. Kok Ustaz Ghazali enggak segera ngendika cukup Ustaz, kok enggak begitu ya? Lah nanti kalau sudah ustadznya, ya saya rasa cukup, ternyata ada yang bertanya, Ustaz mohon dijawab Ustaz. Semua mata melihat memandang ke arahnya. Wis arep diakhiri si arep tekon. Apa ora ngerti nek kene iki selak luwe? Apa ora ngerti selak buka toko engko pembeli selak do mlayu? Itu semua bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Dan ini yang paling sulit. Paling sulit. Kalau jihad rencana mudah, kita siapkan, wah kita rencanakan matang, tirik itu mudah. Kemudian jihad rencana kita ikuti dengan jihad fisik, itu masih mudah. Asal kita datang melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian kita datang, itu sudah kita terpenuhi jihad fisik kita.
Nah, yang terakhir yaitu jihad mujahadah itu yang susah, melawan godaan hawa nafsu. Oh, ternyata digoda ngantuk lulus. Setannya itu punya khutuwat. Setan itu punya khutuwat, punya banyak langkah. Bukan hanya punya khutwah, bukan hanya punya satu langkah. Setan itu punya sekian 1001 macam cara, 1001 macam langkah untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Digoda ngantuk kok lulus, maka digoda lapar kok ternyata lulus. Kemudian digoda dengan HP-nya WA kebetulan membuka, waduh sudah antri di depan toko sekian banyak pembeli, akan melakukan transaksi sekian puluh juta, saya untung 1 juta. Wah, ini bagaimana ini? Kalau saya mengikuti ini sampai selesai, keuntungan 1 juta sekian itu akan musnah, saya nggak jadi dapat karena pembeli pergi. Namun kalau orang yang khusyuk betul kepada Allah, dia yakin betul, tidak peduli, karena yang menggerakkan hati dan kaki seorang pembeli untuk datang ke toko kita itu adalah Allah. Yang menggerakkan hati dan kaki seorang pembeli ke toko kita itu adalah Allah. Maka kita yakin pada Allah, kedepankan akhirat kita, maka dunia kita pasti akan terpenuhi. Nah, orang ini mujahadah itu tidak sedikit, termasuk kita. Termasuk kita ini seringkali tidak lulus dalam mujahadah itu. Baru lulus dalam jihad rencana, lulus dalam mengikuti jihad secara fisiknya, mujahadahnya banyak di antara kita yang tidak lulus, termasuk kita kalau tidak hati-hati. Lah aneh lagi, jihad rencana saja tidak punya. Lah terus tujuan hidupnya apa? Jihad rencana untuk kebaikan saja tidak punya. Lantas tujuan hidupnya apa? Makanya yang 2 orang tadi, 1 orang melihat furjah kosong dalam halakoh lantas duduk. Yang 1 lagi dia masih malu-malu. Jadi jihad fisiknya, mujahadahnya itu kurang. Dia ingin di situ, tetapi wah di situ tidak nyaman, ora iso selonjor. Apalagi sebelum pandemi dulu, walah ini lutut gatuk antara lutut dengan lutut, keju dan lain sebagainya. Wah, saya tak nyari tempat yang lain, tempat di sana, di luar, majelis di bawah pohon, sepoi-sepoi, ya sudah tidur di situ. Tetapi mendengar, meski dia mencari tempat melihat furjah, dia tidak mengisi, tidak duduk di situ, dia cari tempat yang paling nyaman untuk dirinya. Seakan-akan dia malu jika duduk di tengah-tengah tersebut. Dia cari tempat yang paling nyaman biar khusyuk mendengarkan. Itu. Nah, yang kedua,